Oke, kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari UTS basis data yang saya kerjakan. Jadi langsung saja, yang pertama itu kita disuruh membuat sebuah view untuk menampilkan data seperti ini, data kriteria. Jadi langsung saja saya tampilkan bagaimana logikanya. Untuk yang nomor satu itu, pertama kita akan menselect data dari kriteria, kolom kriteria, yang mana isinya adalah kriteria, terus jenis bantuan, dan nama kriteria, dan juga jenisnya. Nah, di mana yang berubah itu adalah di jenis bantuan itu kita akan melakukan inner join, sehingga kita dapat mengambil nama bantuan di jenis bantuan. Kemudian untuk di jenis itu kan di sana tertulis cost benefit itu. Nah, di situ saya terjemahkan bahwa jenis itu jika nilainya adalah 0 itu kita tampilkan cost, jika tidak kita tampilkan benefit. Yang dimana untuk kondisi ini saya menggunakan if dari fungsi yang disediakan MySQL. Kemudian untuk datanya saya limit menjadi 5 sesuai dengan dicontoh, cuma 5 data. Jadi ketika ini dijalankan, oke, tinggal jalankan view-nya. View-nya adalah data kriteria. Oke, ini sudah jalan sesuai dengan dicontoh. Kemudian untuk yang nomor 2 itu disuruh kita membuat query untuk inserting ke data penduduk dengan isi adalah penghasilan itu orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah dengan UMR. Nah, untuk mendapatkan nilai dari UMR itu kan poinnya kan sana kesusahannya di nilai. Untuk mendapatkan UMR itu kita harus membedah nick-nya, di mana nick dari UMR, nick dari setiap kabupaten itu kan, dari kode kabupaten itu kan terjadi di sini di urutan ketiga dan keempat, 05 gitu. Nah, untuk mendapatkannya saya menggunakan substring di sini, substring nick, terus posisi awalnya di mana startingnya, terus panjangnya berapa, 2, 3, dan 4. Oke. Caranya, langkah-langkah untuk melakukan insertingnya itu adalah pertama kan kita membuat inserting biasa seperti ini, nick, nama, penghasilan. Kemudian langsung diselect, isinya itu adalah selecting nick, nama, penghasilan dari tabel alternatif, yang dimana penghasilan itu lebih kecil dari UMR. Untuk mendapatkan UMR itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi sini menggunakan substring untuk dicocokkan dengan kode kabupatennya, sehingga ketika ini dijalankan, jadi yang awalnya di data penduduk itu kosong, kosong. Ketika ini dijalankan, ada 7 row yang dapat efek, jadi sudah ada yang masuk. Ini semuanya sudah di bawah UMR. Oke, untuk selanjutnya itu kita disuruh membuat view untuk menampilkan data seperti ini. Nah, yang ini sama dengan yang nomor 1, 2. Jadi yang pertama itu kita selecting data ke alternatif, karena sini adalah data alternatif main tabelnya. Kemudian melakukan inner join ke jenis bantuan untuk mendapatkan nama bantuan di sini. Kemudian selanjutnya setelah di inner join, di sini yang berbeda adalah di bagian asal kabupaten. Untuk mendapatkan asal kabupaten, di sini menggunakan subquery, yang dimana subquery-nya saya mengambil dari kode kabupaten itu dicocokkan dengan kode kabupaten yang memiliki nick di kode nick, memiliki substring di kode nick. Kemudian untuk di status UMR-nya sama, yang diambil di sini adalah UMR. Kemudian dicek apakah penghasilan itu lebih besar sama dengan dari UMR. Jika iya, itu akan tampil di atas, jika tidak di bawah. Jadi jika ini dijalankan, tinggal di select.
jika ini dijalankan, ini sudah tampil 10 data sesuai dengan di contoh 10 data dengan ketentuan yang sudah sesuai juga. Jadi ini sudah saya bandingkan dan hasilnya sama. Nah, untuk selanjutnya nomor 4, kita disuruh membuat store procedure untuk menampilkan jumlah alternatif dari tiap kabupaten. Nah, untuk caranya sendiri itu saya menggunakan cara yang sedikit boros menggunakan memori. Jadi saya di sini buatkan sebuah view untuk menampung data kode dari setiap data provinsi yang ada di alternatif. Jadi jika ini ditampilkan kodenya, itu akan tampil kode-kode yang ada di sini. Sudah tidak ada duplikat karena distance, jadi jika tidak diginikan nanti ada duplikatnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah dihilangkan duplikasinya. Kemudian setelah itu tinggal saya ambil nama kabupaten, saya ambil dari data yang ada di sini nomor 5, tinggal dibandingkan saja. Kemudian di countnya, jumlahnya tinggal diambil saja yang memiliki substring atau nick itu sesuai dengan kodenya, tinggal diambil. Nah, untuk average-nya itu menggunakan function average untuk penghasilan. Jadi ini sudah dibuatkan oleh sistemnya. Jadi ketika ini di copy, oke, terus tinggal dijalankan call jumlah alternatif. Oke, udah jalan jumlahnya berapa, rasanya ini sudah saya hitung dan hasilnya benar. Kemudian nah, untuk yang nomor 5 untuk trigger ini sangat sederhana. Jadi di sini saya menggunakan triggernya after delete. Jadi setelah ada event tertentu di mana eventnya itu ada di delete, itu akan dicek satu-satu dari S-row-nya di mana ada eventnya. Kemudian akan dilempar data eventnya itu ke sini, ke sebuah event baru, di mana event barunya adalah mengupdate data di alternatif, data nick di alternatif itu dengan mengisi concat string hapus, kemudian ditambah dengan nick. Nah, cara untuk kan tadi dilempar datanya, cara untuk mengambil lemparan datanya itu dengan menggunakan keyword out untuk mengambil lemparan datanya. Nah, ini tinggal dijalankan. Oke, terus kita jalankan, tinggal kita tes dengan menghapus salah satu data. Kita coba hapus data kode kabupaten kan, kita hapus data nomor 5 misal. Oke, setelah itu kita cek di alternatif. Nah, yang nomor 5 yang ada di tengah-tengah nomor 5 ini cuma isi hapus. Oke, sudah jalan. Jadi sudah jalan. Nah, untuk nomor 6 ini ada dua cara sebenarnya dari saya untuk mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi cara yang pertama itu saya menggunakan cara yang dinamis. Jadi untuk yang cara dinamis kan disuruhannya itu disuruh view, tapi untuk yang dinamis itu tidak bisa menggunakan view. Jadi ini menggunakan prosedur. Jadi teknik secara ringkas cara kerjanya itu adalah dia mengubah string menjadi sebuah query dengan perintah execute. Nah, jadi jika dijalankan, oke, kita call check alternatif. Oke, ini sudah mau jalan dan ini udah otomatis dia kolom-kolomnya berdasarkan row yang ada. Nah, sedangkan jika yang manual itu kita definisikan kolom-kolomnya seperti ini. Jadi ini hasilnya sama saja, cuma di sini sudah menggunakan view seperti suruhannya. Oke, tinggal kita select bintang from get alternative manual.
Oke, sudah tampil juga. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.